Saya masih ingat dengan sebuah cerita bijak yang diceritakan oleh salah seorang teman saya suatu kami masih duduk di bangku sekolah dasar. Cerita ini sangat lucu, menarik, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. Dikisahkan bahwa pada zaman dulu, ada seorang pria kaya yang di masa hidupnya hidup dalam suasana yang sangat mewah. Ia memiliki ratusan bisnis, puluhan rumah, dan mobil yang mewah. Dia juga memiliki istri-istri yang cantik, dan juga kekuasaan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Tetapi ketika ia telah memasuki usia 70 tahun, berbagai macam penyakit datang menggerogoti tubuhnya. Makin hari penyakitnya bukan bertambah baik, malah sebaliknya menjadi semakin parah. Sehingga mengakibatkan tubuhnya yang sangat gemuk, berubah menjadi kurus. Telah banyak uang ia habiskan untuk mengobati penyakit-penyakitnya itu, tapi hasilnya tetap sama saja. Orang-orang yang dulu kelihatannya sangat baik dan menyayanginya, satu persatu mulai meninggalkannya. Beberapa hari sebelum kematiannya, pria ini teringat akan perkataan seorang temannya yang mengatakan bahwa jika semasa hidup kita selalu berbuat kebaikan, maka ketika meninggal nanti, kita pasti masuk surga. Seperti kebanyakan orang, pria ini pun tentu saja sangat ingin memasuki dunia yang digambarkan sangat indah mempesona itu. Maka segeralah ia memerintahkan salah seorang pembantu setianya untuk menyumbangkan sebagian uangnya ke panti asuhan dan panti jompo. Mendengar perintah tuannya, tentu saja ia sangat kaget, karena ia tahu bahwa tuannya adalah seorang yang sangat sombong, egois, pelit, dan tidak pernah mau memperdulikan orang lain, apalagi memberikan bantuan. Sehari sebelum kematiannya, pria ini bermimpi bertemu dengan seorang nenek tua yang berkata kepadanya, "Wahai anakku, semasa hidupmu kamu telah dianugerahkan begitu banyak kekayaan dan kekuasaan. Tapi kamu hanya menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri dan tidak pernah mau membantu orang lain. Sebenarnya kamu sudah dipastikan untuk masuk ke alam neraka." Mendengar penjelasan nenek tua tersebut, pria ini sangatlah ketakutan, sambil membayangkan bagaimana ngerinya alam neraka seperti yang ia pernah dengar dari sahabatnya. Nenek tua ini kemudian melanjutkan, "Tapi, wahai anakku, kamu jangan takut dulu," kata nenek tua itu berusaha untuk menenangkan. "Beberapa hari yang lalu saya menerima pesan yang mengatakan bahwa kamu pernah menyumbang untuk panti asuhan dan panti jompo. Jadi kamu akan diberi kesempatan untuk memilih surga atau neraka." Setelah menyelesaikan kalimatnya, sang nenek langsung membawa pria tersebut ke alam surga. Suasana di sana sangatlah tenang dan damai. Nyaris tidak ada suara sedikit pun. Bagi pria tersebut, suasana seperti itu sangatlah membosankan. Tanpa berkata-kata, sang nenek kemudian membawa pria tersebut ke alam neraka. Suasana di neraka tentu saja berbeda dengan di surga. Tapi bukan kengerian seperti yang tergambarkan di dalam pikirannya. Ia tidak melihat setan-setan kelaparan ataupun roh-roh yang disiksa. Ia bahkan tidak merasakan sedikit pun panas neraka yang mematikan seperti yang digembar-gemborkan oleh banyak orang. Melainkan sebaliknya, ia melihat begitu banyaknya gadis-gadis cantik
yang sedang menari-nari dengan gembiranya, diiringi musik yang menghanyutkan perasaan. Beraneka ragam makanan lezat pun terhidang di atas sebuah meja yang sangat panjang. Kicauan burung yang indah turut melengkapi keindahan dari alam neraka. Pria ini pun terkagum-kagum dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Dalam hati pria itu berkata, "Wah, ternyata neraka seindah ini." Belum sempat ia terbuai dengan keindahan itu, sang nenek kemudian berkata kepadanya, "Kamu ingin memilih mana, surga atau neraka?" "Neraka," jawab pria itu dengan mantapnya. Keesokan harinya, pria ini pun meninggal dunia dan memasuki jalan yang telah dipilih sebelumnya. Dengan riang gembira, ia berjalan dengan penuh percaya diri menuju dunia baru yang telah dilihatnya. Tapi betapa terkejutnya ketika ia memasuki pintu neraka. Hawa panas menyembul keluar disertai lidah-lidah api yang siap membakar apa saja. Setan-setan kelaparan menangis histeris, disertai pemandangan yang sangat mengerikan. Pria tersebut sangat kaget melihat semua itu. Apa yang telah dilihatnya kemarin sangat berbeda dengan pemandangan hari ini. Pria itu lalu berteriak, "Hei nenek tua, di manakah kamu berada? Kamu telah membohongi saya," teriak pria itu dengan penuh amarah. Tiba-tiba sang nenek muncul di hadapan pria itu lalu berkata, "Anakku, saya tidak pernah membohongimu. Saya telah menjalankan tugas saya, membawamu berjalan-jalan ke surga dan neraka, dan engkau sendirilah yang telah membuat keputusan." Dia ini lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan pemandangan neraka yang saya lihat kemarin?" Nenek tua lalu menjawab, "Oh, kamu tidak usah terlalu memikirkan hal itu. Pihak neraka terkadang melakukan program promosi untuk menarik para anggota baru." Demikianlah akhirnya sang pria harus menjalani kehidupan di neraka yang penuh penderitaan dan menyesali keputusan yang telah dibuatnya. Cerita di atas tentu saja bukan sebuah kisah nyata, melainkan hanya karangan teman-teman sekolah saya. Tapi melalui kisah tadi, kita dapat belajar banyak hal. Seperti pria dalam cerita tersebut yang mengharuskan ia untuk memilih. Kehidupan seorang manusia juga demikian. Hidup adalah sebuah pilihan. Setiap pilihan atau keputusan yang Anda ambil akan mempengaruhi kehidupan Anda, walaupun pilihan yang diambil sangat-sangat sederhana. Kehidupan ini dapat diibaratkan seperti selembar kertas kosong yang berwarna putih. Kita dapat menulis atau menggambar apa saja di dalamnya, mencoret-coretnya, ataupun mewarnai kertas putih itu. Kita bebas berkreasi karena kita adalah sang penulis. Hasilnya bagus atau jelek tergantung dari kreasi kita sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Andalah yang menentukannya sendiri. Orang lain mungkin dapat mengatur kehidupan Anda, tapi ujung-ujungnya Andalah sang pengambil keputusan. Demikianlah cerita bijak yang dapat saya ceritakan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai video ini, silakan di-like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih telah mengikuti channel ini.